Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nabi nasta'in wa ala umuri dunia wa atina salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat beraktivitas dengan sehat walafiat, dan tak lupa juga sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi wa Nabi wa Habibana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Yang kami hormati Bapak Dr. Sulaiman selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu dan juga asisten dosen Bapak Zaka serta Bu Silva. Tak lupa juga teman-teman seperjuangan yang kami banggakan, kelas MPAI angkatan 8. Ya, pada kesempatan hari ini izinkan kami untuk menyampaikan materi perkuliahan yang dengan tema konsep positivisme dan postpositivisme. Nah, filsafat ilmu ya, membahas tentang dasar-dasar metode dan batasan ilmu pengetahuan. Kita membahas latar belakang dari konsep positivisme itu seperti apa, yaitu positivisme berkembang sebagai pendekatan ilmiah yang menekankan empirisme dan observasi objektif. Sedangkan postpositivisme itu hadir sebagai respon terhadap keterbatasan dari konsep positivisme. Jadi positivisme itu hadir lebih dulu sebelum postpositivisme. Nah, pemahaman yang mendalam mengenai kedua aliran ini ya, penting untuk menilai tentang validitas dan objektivitas ilmu pengetahuan modern. Perkembangan ilmu pengetahuan tidak lepas juga dari berbagai paradigma yang mempengaruhi metodologi dan filosofi di balik penelitian ilmiah. Nah, yang akan kita bahas pada makalah kali ini yang pertama yaitu tentang positivisme atau konsep dasarnya itu seperti apa. Nah, positivisme adalah sebuah aliran filsafat yang menyatakan bahwa satu-satunya pengetahuan yang valid adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman indrawi ya, dan dapat diverifikasi secara empiris, itu yang disebut dengan positivisme. Nah, positivisme ini berkembang pesat itu pada abad ke-19 melalui karya-karya dari Auguste Comte atau yang lebih dikenal sebagai Bapak Positivisme. Positivisme itu juga disebut paradigma ilmu pengetahuan yang berakar pada filsafat empirisme yang mengajarkan bahwa pengetahuan itu harus didasarkan pada pengalaman langsung atau secara melalui indrawi. Nah, filsafat ini juga menekankan bahwa sumber utama pengetahuan itu adalah fakta-fakta yang dapat diamati atau diukur secara objektif. Positivisme menganggap bahwa realitas itu bersifat objektif dan tunggal, serta dapat dipahami melalui pendekatan kuantitatif dan deduktif. Seperti itu. Selanjutnya, karakteristik dari positivisme ini yaitu
Yang pertama itu tadi objektivitas ya. Objektivitas merupakan ilmu bebas nilai dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti. Yang kedua ada empirisme atau ilmu didasarkan pada data yang dapat diamati atau diukur secara menggunakan indrawi tersebut tadi ya, yang sudah saya jelaskan di atas. Yang selanjutnya karakter itu dari positivisme yaitu verifikasi atau kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah ini juga harus dapat diuji dan diverifikasi. Selanjutnya ada determinisme, yaitu segala sesuatu terjadi menurut hukum sebab akibat yang tetap. Selanjutnya ada reduksionisme atau fenomena kompleks ya, yang dapat dijelaskan melalui komponen-komponen dasarnya. Ya, untuk yang selanjutnya ada tokoh utama dari positivisme. Yang pertama ada Auguste Comte atau yang disebut dengan sebagai bapak positivisme tadi ya. Auguste Comte ini itu pada tahun 1798 sampai 1857 itu mempopulerkan tentang hukum 3 tahap perkembangan intelektual umat manusia, yaitu apa aja? Yang pertama ada teologi, metafisik, dan positif ya. Nah, tokoh yang kedua ada John Stuart Mill, yaitu beliau mengembangkan sebuah metode induktif untuk memahami hubungan kausalitas dalam ilmu sosial. Dan selanjutnya ada Ernst dan Rudolf Carnap. Beliau mewakili logical positivism yang menekankan tentang verifikasi logis terhadap pernyataan ilmiah ya. Untuk selanjutnya yaitu positivisme. Nah, konsep dasar dari positivisme ya, positivisme itu merupakan tindakan aliran setelah positivisme ya. Nah, positivisme ini itu muncul sebagai kritik terhadap keterbatasan dari positivisme tersebut. Nah, positivisme ini juga diakui bahwa pengetahuan tidak pernah sepenuhnya objektif karena dipengaruhi oleh nilai, konteks, dan subjektivitas peneliti. Positivisme beranggapan bahwa realitas itu bersifat subjektif dan jamak, serta pengetahuan itu bersifat tidak bebas nilai ya. Positivisme itu lebih menekankan tentang pentingnya verifikasi melalui berbagai metode termasuk triangulasi yang sering digunakan pada penelitian-penelitian terutama kualitatif, kuantitatif seperti itu, yaitu triangulasi, yaitu untuk memperoleh keabsahan data hasil penelitiannya. Positivisme ini juga lebih terbuka terhadap pendekatan kualitatif ya, serta menempatkan hubungan antara peneliti dan objek penelitian sebagai bagian yang tidak terpisahkan ya. Tujuan utamanya yaitu tetap memprediksi dan mengkontrol ya, namun dilakukan dengan pendekatan yang lebih kritis dan reflektif terhadap asumsi dasarnya. Selanjutnya ada tokoh-tokoh penting dari positivisme. Yang pertama ada Karl Popper. Beliau mengembangkan falsifikasionisme. Menurutnya itu teori ilmiah tidak dapat diverifikasi secara mutlak ya, tetapi dapat diuji dengan mencoba membuktikan kesalahannya. Yang kedua ada Thomas Kuhn, yaitu menyatakan bahwa ilmu berkembang melalui pergantian paradigma, bukan dari akumulasi fakta.
Yang selanjutnya ada Imre Lakatos, yaitu beliau menggabungkan antara ide Popper dan Kuhn dengan teori program penelitian ilmiah. Selanjutnya ada Paul Feyerabend. Beliau mengkritik metode ilmiah konvensional serta mendukung pluralisme metodologis. Ya. Selanjutnya ada karakteristik dari postpositivisme. Karakteristik dari postpositivisme ini yang pertama yaitu konstruksi realitas, yaitu adalah pengetahuan sebagai konstruksi ya, sosial yang dipengaruhi oleh budaya, sejarah dan nilai. Yang kedua ada falsifiabilitas. Tadi teori yang mencetuskan dari falsifiabilitas, yaitu beliau Karl Popper, merupakan tokoh utama dari postpositivisme. Apa yang dinamakan falsifiabilitas itu? Yaitu teori ilmiah ya, yang harus bisa diuji dan berpotensi dibuktikan salah, seperti itu. Selanjutnya karakteristik dari postpositivisme yaitu nilai dan konteks. Nilai dan konteks ini penelitian tidak bisa sepenuhnya untuk bebas nilai. Seperti itu. Selanjutnya paradigma. Paradigma itu adalah ilmu berkembang melalui perubahan paradigma, bukan hanya dari data aja, seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang perbedaan dari positivisme dan postpositivisme dalam filsafat ilmu. Perbedaan utama antara positivisme dengan postpositivisme dalam filsafat ilmu ini terletak pada pandangan mereka terhadap realitas pengetahuan dan juga metode ilmiahnya. Nah, yang pertama kita perbedaan dari positivisme yaitu ontologi ya, atau pandangan tentang realitas. Nah, positivisme ini memandang realitas sebagai sesuatu yang objektif, tunggal, ya, dan dapat diamati sebagaimana adanya tanpa keterlibatan nilai subjektif dari peneliti. Realitasnya juga dianggap ada secara independen ya, dan dapat diukur secara empiris melalui indera dan logika. Yang kedua ada epistemologi atau pandangan tentang pengetahuannya. Nah, pengetahuan ini diperoleh melalui pengalaman empiris dan bersifat bebas nilai atau objektif. Ketiga ada metodologi, yaitu positivisme menggunakan metode kuantitatif dan eksperimental ya, dengan hipotesis yang dirumuskan terlebih dahulu dan diuji secara sistematis dalam situasi terkontrol. Selanjutnya ada ciri-ciri dari positivisme ya, yaitu perbedaannya antara dengan postpositivisme. Yang pertama yaitu bebas nilai, terus fenomenalisme atau mengamati gejala, habis itu tanpa menafsirkan ya. Terus nominalisme, reduksionisme, naturalisme dan mekanisme. Selanjutnya perbedaan postpositivisme ya, dari sisi ontologi. Kalau tadi kan dari positivisme, sekarang postpositivisme ya. Dari sisi ontologi, postpositivisme itu mengadopsi critical realism, yaitu mengakui bahwa realitas itu memang ada,
Tetapi pengetahuan manusia tentang realitas tersebut tidak pernah sempurna dan selalu bersifat relatif sebagaimana dalam kehidupan nyata atau relatif serta beragam ya, seperti itu. Realitas juga tidak tidak tunggal ya, dapat dipengaruhi oleh persepsi subjek A, B ya. Jadi tidak bisa tunggal seperti itu. Sekarang dari sisi epistemologinya, pengetahuan tidak sepenuhnya bebas nilai dan objektivitas harus juga dimodifikasi ya. Selanjutnya metodologi dari post-positivisme itu lebih menekankan pada pendekatan kualitatif seperti deskriptif ya, terus interpretatif ya. Juga menggunakan triangulasi metode, sumber data, dan teori untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik dan mendalam. Seperti itu. Selanjutnya positivisme dari ciri-cirinya, yaitu mengakui peran serta subjek dalam menentukan realitas ya. Realitas itu bersifat kompleks dan dinamis, serta peneliti juga harus berinteraksi dengan objek penelitian untuk memahami makna di balik fenomena tersebut. Seperti itu ya. Positivisme itu merupakan berakar pada filsafat empirisme yang menekankan tentang pengalaman indrawi ya, sebagai sumber pengetahuan. Sedangkan post-positivisme itu muncul sebagai kritik terhadap keterbatasan dari tadi post-positivisme ya. Terutama dalam konteks ilmu sosialnya itu juga melibatkan manusia dan interaksi kompleks yang tidak bisa sepenuhnya diukur secara kuantitatif. Nah, dengan demikian post-positivisme itu bukan sepenuhnya menolak positivisme, tapi melainkan memperbaiki, meregulasi ya, dan melengkapi dengan pendekatan yang lebih fleksibel serta realitas terhadap kompleksitas realitas dan pengetahuan ilmiah. Mungkin seperti itu ya, sedikit materi yang saya sampaikan. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa dari makalah yang telah saya buat, dan juga nanti ditambahkan dari Bapak Doktor mungkin, atau referensi lain dari Google dan artikel-artikel jurnal yang lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, banyak kurangnya ya. Semoga bermanfaat serta untuk pembelajaran pendidikan filsafat ilmu pada kesempatan hari ini. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.